Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Bung Wisah Sando. Oke, pada kesempatan kali ini kan cuacanya mendung-mendung agak cerah, yaitu saya mau terbang duluan, nanti keburu hujan. Ini saya penasaran untuk konsep HDMI ya. Lah ini dia. Ini ada kamera di sini. Ini portnya masuk di HDMI ya, bukan USB. Kemarin USB kan pakai AV out. Ini juga sama. HDMI ke AV out ya. Lah ini komponennya di sini. Ini saya penasaran hasilnya seperti apa. Mau saya cobain sebelum cuaca hujan. Kalau kita lihat itu resolusinya kalau dari HDMI itu lebih bagus ya, lebih baik. Cuman kalau nggak kita cobakan juga nggak tahu. Mari kita siap-siap. Nanti keburu hujan. Ini anginnya ke selatan terus ya dari kemarin. Jadi ini akan saya terbangkan visual, tapi gagless standby di kepala sambil tak cek-cek. Nanti kalau aman tak pakai, kalau gambar blank langsung saya buka lagi. Oke, ini saya rubah ke LRS, ke pesawat ya modenya. Udah, kita langsung nyalakan saja. Konekkan ISC ini ke pesawatnya ya. Tunggu sampai connect, ini masih binding otomatis ya. Untuk gambar sendiri saya cek dulu. Oke, gambar di sini belum nampak karena kamera belum nyala. Saya nyalakan. Kita tunggu dulu. PTX juga sudah nyala. Perkabelan sudah benar. Kamera saya cek dulu. Ini juga sudah benar ya. Harusnya udah bisa ini. Bentar. Bentar, gak kelihatan guys. Taruh bawah dulu. Iya. Aduh. Tolong bantu pegangin bodi nih mas. Nah. Gambar sudah masuk NTSC ya modenya. Udah selesai mas, terima kasih. Oke. Nah, taruh dulu, lumayan berat ya. Ada kameranya juga. Nah ini gambarnya. Wah, lumayan mas gambarnya. Ya, jenih ya. Pening. Dibandingkan AV out, cuman niki malah anuku ganti Googlesku sing colokane rodok ngadet. Coba saya cek. Oke, setelah ini kita langsung rekam. Ini hanya menggunakan satu kamera. Gagles juga akan merekam. Oke. Saya ini paling nanti ya gak ngetrim, kalau gak ngetrim nahan-nahan. Dikarenakan ada kamera di samping jadi berat samping nanti harusnya. Gambarnya jernih. Semoga rekaman di VR tidak error, tidak terputus-putus. Yang sebelumnya saya coba pakai pesawat itu malah rekamannya nggak ada ya, hilang. Rekamannya nggak nyimpen. Oke, saya coba lihat teksnya. Wah, mantap gambarnya. Oke, bismillah. Saya mau terbang manual ya.
karena anginnya ke arah selatan, terbang ke selatan, jadi ya kedorong. Sambil tak tengok, gambarnya bersih. Bisa lihat di Google-nya. Tak buka dulu, karena kalau gelap itu backlight ya, kita harus ke arah timur mungkin. Nah, karena kamera tak pasang di sayap, jadi saya masih butuh penyesuaian. Oh, ternyata dengan HDMI ini gambar lebih jelas ya. Oh, lebih bersih. Tinggal ngakalin bikin di, wah, kayak digital dim, resik. Kita tinggal minta tolong sama teman saya untuk mensolderkan. Solder dalam arti dibikin kabel lebih pendek, ini kabelnya terlalu panjang. Gambar yang tak lihat di sini kualitasnya bening, hampir sama rekaman offline di SD card. Wah, resip banget ya Dim, marem banget ya. Settingannya NTSC, pergerakannya aman ya Mas? Aman. Pesawatnya, soalnya ini saya kan pakai Google. Kemarin tak taruh di moncong, malah saya bingung guys. Ini enak banget ini gambarnya. Mungkin nanti konverternya akan lebih disimpelkan lagi. Ini nggak kerasa delay. Kalau delay pasti saya udah bingung ya terbangnya. Ini yang tak gerakin ini sesuai feeling, nggak ada delaynya. Bahkan ini ada bakar-bakaran asap kelihatan jelas Mas Dimas. Iya. Di kameraku FPV ini jelas banget. Coba tak agak low pas. Asik banget ya. HDMI dimodifikasi ke AV ya. Oke, kita sampai keliling-keliling anu Mas Dimas. Pohon pisang masih kelihatan pesawatnya Mas? Masih. Terbangnya gimana Mas? Aman? Mangguk-mangguk, lumba-lumba. Kalau ini? Masih lumba-lumba. Ini? Udah enggak. Lurus? Lurus apa terlalu naik? Lurus. Ini perdana ya, sepertinya belum ada yang bikin video sama seperti mangguk-mangguk ya? Iya, mangguk-mangguk. Wow, ini saya di situ. Ini asapnya akan saya terobos. Wah, cus banget Mas Dimas. Tapi kalau menghadap ke agak ke barat kanan dikit ini backlight, gelap. Yang jadi kendala kabelku terlalu panjang, kabel HDMI-nya. Tapi gambarnya lebih jernih ini dibandingkan yang AV kemarin ya. Berarti ini bisa dikalibrasikan ke drone saya yang 7 in. Nah, ini benar-benar saya full penerbangan langsung pakai gagless. Ini kalau pakai giro harusnya nggak mentul-mentul ya, karena saya masih penyesuaian. Ini terbang manual juga berat sebelah karena ada kameranya. Lah, paling kalau hadapnya terlalu ke kanan gini backlight. Karena settingan kameranya kan ini di spot mode ya. Jadi fokus cahayanya itu sesuai yang direkam di depan nih. Jadi kalau bagian atas ini awannya kelihatan banget. Anteng Mas Dimas? Anteng. Wah, asik banget deh. Gambarnya jauh lebih bersih. Oke, ini saya muter lagi. Saya main radar ini.
Ini kebetulan pemasangan kamera pas di sudut apa namanya CG, jadi lebih enak dibanding kemarin yang rekamannya malah hilang. Nah itu ada asap-asap. Oh di depan ada yang nongkrong ya mas, mancing. Ini gasku berapa mas? Separuh ada? Separuh. Sebelah kiri ini separuh? Ya, separuh. Oh separuh. Ini separuh ini. Soalnya ini ya lumayan ini. Kalau terbang lebih tinggi lagi, bakalan lebih jernih. Lebih jernih, lebih anteng. Ini juga tanpa trim ya, saya tahan karena berat sebelah kanan. Wow, mulai gelap itu ya mas, bagian kanan itu ya. Iya. Matahari ini mulai ketutupan lagi ya, sama mendung itu ya mas. Iya. Asik banget ini gambarnya, resolusinya mantap. Tapi kalau dari HD ke HD belum nyoba bisa apa enggak ya, nggak tahu. Ini pakai VTX yang sudah langsung powernya 600 mW, udah disetup segitu yang nggak bisa diwawain lagi. Nah ini kalau tak lihat di VR yang rekam kedip-kedip ya, semoga aman rekamannya nggak hilang. Tingginya sedengan ini mas. Sedengan. Saya soalnya nggak bisa tahu kalau tanpa GPS, kalau pakai GPS bisa tahu ketinggiannya berapa. Coba kita agak maju ke sana. Jauh. So ini udah sampai di atas. Jauh ke depan. Ada tempat sampah pembuangan. Ini aku puter. Saya nggak pelek terus sering nih dim mulai. Ya enak sih dek. Oh ya, aku main ke sini kok tidak takutnya ganggu. Lagi kalau dipasangi giro semakin anteng ya, karena kalau terbang secara gagless manual sama visual tanpa gagless itu beda. Kalau saya terbiasa terbang los tanpa kamera kayak gini bisa anteng pesawatnya karena saya tahu pergerakannya secara visual ya. Tapi ini kan saya di dalam kamera, di dalam goggles, jadi melihatnya langsung dari pesawat pergerakannya. Terus harusnya pakai FJ karena sensornya jempol kita kan nggak tahu kalau lagi di dalam lihat di dalam viewnya kamera kayak gini kan kita nggak bisa tahu secara visual tuh pesawatnya kena angin miring kemana. Tapi kalau terbang visual bisa anteng kan karena sebelum dia miring saya biasanya udah ngendel, udah tak belokin. Nah ini saya muterkan, wah backlight banget, selingan. Anteng mas. Anteng. Cuman di sini kerasa agak lumba-lumba dikit. Apik banget deh. Ngelewati. Weh, hampir jatuh mas. Aku nggak tahu. Kecenderaan ya. Wah, kalau menghadap ke barat itu langsung baik lagi, langsung hitam. Tapi segera kita putar nanti kelihatan lagi. Nah, karena settingannya di mode spot kamera nih. Ini rekaman di sini sudah 10 menit. Di situ berapa mas? 14 menit mas. Oh, tadi yang ini kan rekamannya nyusul. Alarm belum berbunyi ya. Kalau FPV di pesawat minim noise ya, mungkin karena bodinya kan tidak karbon. Ini kan foam sama triplek, jadi aman, bersih banget ini. Semi digital cuman resolusinya masih kecilan ini. Kalau digital kan lebih HD lagi ya. Terus penerimaannya juga HD semua. Kalau ini kan HD to AV. Mungkin kapan-kapan perlu lihat yang
dari AV ke HDMI atau HD ke HD, bisa apa enggak ya, masih penasaran lagi guys. Kalau yang ini sudah, oh udah punya mas, Udah mas. persiapan landing. Bentar, aku berarti harus buka Google sini, tak arahin ke sana dulu aja karena mau buka Google-nya. Oh itu bisa deh. Oke, landingnya harus dari sana, belakang kosong ya, cuman depan tuh ada motor arah ke sini. Aku tak landing dulu mas, tunggu mas. Nanti agak mikir ya mas kalau pesawatnya melandang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo gas 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 gas. Oke, alhamdulillah guys, mantap, jos gados, aman. Gambarnya masih kerekam juga, nggak ada latensi, nggak ada telat-telat delay. Kalau delay pasti aku udah bingung terbang ini. Nah, taruh sini dulu. Oke, monggo pak. Wah, mantap banget, hasilnya jernih. Nanti akan saya sandingkan dengan rekaman SD card ya. SD card-nya agak ke sini mas, karena alarmnya bunyinya kan kencang. Jadi nanti akan saya sandingkan seperti biasanya kalau saya terbang drone itu kan di sebelah kiri itu ada tampilan untuk kamera utama, kamera FPV sama hasil rekaman SD card. Jadi biar bisa tahu perbandingannya ya. Kalau ini tak lihat tuh jernih banget ini, sama AV yang kemarin tuh jauh. Jadi sekarang PR-nya tinggal ini, memendekkan ini. Ntar saya simpen dulu ya ini. Nanti takutnya enggak rekamannya hilang. Oke, sudah kesimpan. Oke, mantap. Saya matikan gaglesnya. Tolong mas pegangin sebentar. Sama tak cabut dulu alarmnya ya. Ini tak simpan dulu. Suaranya lumayan kenceng apa buzzernya ini. Oh ya, BTW ini sistemnya itu masih pakai baterai dari, taruh bawah dulu aja mas. Ini juga tak matikan dulu aja. Oke, biar kita fokus review. Lah kalau main FPV kayak gini guys, memang terlalu banyak tetek bengek yang dibawa, tapi ya ada sensasinya tersendiri lah. Motor nggak panas, anget. TTX aman karena kena angin langsung ya, jadi dingin. Nah ini rangkaiannya guys, emang jelimet ya. Ini kabel HDMI-nya masih pakai OTG, habis ketemu OTG ketemu HDMI ke HDMI lagi. Ini muter-muter ke bawah dan menuju belakang Mas Dimas sampai di sini. Ini sebenarnya boxnya masih terlalu besar. Kenapa nggak dicopot Mas biar ringan? Karena memang saya masih uji coba. Kalau memang hasilnya bagus, ini pasti saya copot, saya ambil PCB-nya. Kalau enggak nanti tak pertimbangkan dulu ketika ini dicopot sama ketika nanti nggak dikasih ditimbang itu berapa gram ya. Jadi untuk saya memastikan selisih beratnya, kalau beratnya itu masih toleransi, tidak over, mungkin untuk di pesawat ini tetap saya kasih seperti ini. Namun apabila untuk di drone ini masih harus perlu diakali. Dan saya masih penasaran lagi, misalkan ya tanpa konverter, ini kan konverter ya, dari HD ke AV. Misalkan saya itu langsung bikin kabel HDMI mikro, keluarnya 4 jalur, positif negatif untuk power, untuk menyalakan kamera, terus satunya kuning dan ground. Kuning dan ground nanti akan ketemu ini, TTX ini ya. Kira-kira bisa apa enggak itu saya juga penasaran. Kalau itu saya perlu konsultasi lagi sama teman-teman saya yang di bidang elektro ya, yang lebih menguasai. Nanti takutnya nanti keliru, arusnya masuk sini ngerusak kamera nih guys. Jadi walaupun riset juga harus diimbangi dengan ilmu ya, harus bertanya. Jadi saya itu masih newbie, masih belajar juga. Jadi belum dikatakan wah ini suhu enggak ya. Saya sebenarnya masih belajar. Enggak ada suhu, enggak ada
Senior-senioran, ini saya masih pemula. Di pesawat saya juga masih belajar, guys. Nah, ini saya menggunakan VTG Pagoda. Jadi selama penerbangan, aku muter-muter di sini tuh gambarnya sama sekali nggak ada krepet-krepet ya. Terus karakter noise-nya AV dengan HDMI itu beda, walaupun ini keluarnya di convert sudah AV ya. Bedanya apa, Mas? Bedanya itu tadi ketika noise itu enggak yang kayak bintik semut-semut kayak kemarin, enggak, tapi kayak ada garis-garis tipis gitu di tampilan Google saya. Nanti teman-teman tuh lihat sendiri hasilnya seperti itu. Nah, kalau cuman seperti itu sih enggak masalah. Oke, Bu. Nah, jadi yang jadi PR saya sekarang adalah bagaimana sistemnya ini saya ringkas ya. Jadi biar tidak gendong kabel seberat ini. Ini terlalu banyak kabel ini. Kabelnya aja yang HDMI ke HDMI udah 1 meter. 1 meter masih ada konverter HDMI ke mikro lagi. Sebenarnya kemarin ada ya langsung beli yang HDMI ke HDMI mikro. Saya nggak beli karena panjangnya 1,5 meter, guys. Lah saya agak kerepotan kalau mau uji coba di drone. Lah sementara ini kan ada pesawat. Kebetulan kemarin saya buat FPV ini masih ada bekasnya, Mas Dimas. Nah, ini saya coba untuk naruh kamera FPV saya yang merek apa saya lupa. Tapi sayangnya kemarin itu rekamannya nggak ada, Mas Dimas. Error dia, Google ya, ngerekamnya error. Jadi nggak tahu kenapa hilang, nggak ada filenya itu. Lah ini saya coba lagi ke pesawat trainer wingspan-nya 130 dengan mungkin berat ini sekitar 1 kilo mungkin ada ya, dengan ketambahan ini kamera di bawah plus baterai, antena, perkabelan. Aku yakin 1 kilo lebih ini. Tapi tadi terbangnya masih enak banget, masih ngambang ya. Terus berarti nanti harus merubah sistem kamera itu, bagaimana caranya ada pasokan listrik masuk. Jadi mau pakai baterai atau tidak pakai baterai, si action cam itu kamera tetap nyala seperti mode AV. Kalau mode AV itu kan masuknya ke charger ya, ke colokan port charger itu kan ada 4 wiring 4 kabel ya, main plus 5 volt. Saya kasih dari UBEK ini tadi masuk ke port kameranya, ngecas. Jadi walaupun tanpa dikasih baterai dia udah nyala. Ini PR saya berarti harus membuat soket micro USB, terus kita keluarkan, dimasukkan ke UBEK. Jadi rangkaiannya ini kelistrikannya terbagi, ada ini sementara ada 2 ya. Ini 5 volt, ini ngambilnya di paralel dari ini PTX dari UBEK. Jadi UBEK itu keluar jalurnya ada 2, satu masuk ke kamera, satu masuk ke sini ya. Terus apabila nanti mau tak tambahin charger biar nggak pakai biar nggak kehabisan baterai atau bisa nggak pakai baterai nyala, itu masuk ke sini. Ini Mas Dimas, ini kan ada colokan nganggur ini. Ini kan untuk micro SD. Kok micro SD? Ya bener, sebelah kanan micro SD, sebelah sini kirinya ini adalah micro USB. Ini adalah untuk charger kemarin yang buat AV out di sini. Cuman yang jadi PR, ketika saya kasih kabel ini nggak bisa. Makanya tadi nggak langsung saya modifikasi ya, karena ada pentolan ini terlalu besar. Harusnya itu saya belinya langsung kabel yang keluarnya HDMI ke HDMI mikro. Jadi pentolannya cuma segini. Di sebelah ini masih ada ruang untuk masukin USB, tidak bertabrakan dengan casing kabelnya ini ya, kepala konektornya ini. Makanya tadi saya itu terbang itu pakai baterai si Zcam ini ya. Jadi tidak menggunakan power dari UBEK. Nanti ditakutkan kalau sistemnya pakai kayak gitu, lagi asik-asik terbang kehabisan baterai kan kita nggak tahu ya. Makanya lebih amannya terbang sambil dicas, atau enggak opsi kedua baterai dicopot tapi masih masuk ke mode chargernya itu, jadi tetap kamera nyala. Tapi kalau menurutku ya amannya mungkin ya sambil ngecas ya, biar dia tidak drop powernya. Tapi sebelumnya kemarin yang pakai kamera nakat itu tanpa baterai ya bisa sih, aman. Belum pernah terjadi kendala kamera mati sendiri kehabisan tegangan, enggak sih, aman ya. Terus ini tadi angle kameranya ya saya makanya tadi terbang lumba-lumba Mas Dimas. Iya. Ini angle kameranya itu naik. Harus kan lurus gini.
karena tadi darurat nempel ya Mas. Tadi sebelumnya tak kasih isolasi kertas di sini biar nanti kalau dikelupas lagi dia kan nggak bekas di sayap, cuman malah ngeletek. Tapi untungnya pas terkelupas ini ketahuan. Mas Dimas bilang, wah kamera ini ngewer-ngewer. Akhirnya langsung tak isolasi bolak-balik, ketemu ini sayapnya, jadi lengket banget ini. Cuman angle-nya kan dia naik, makanya terbangku tadi tak suruh mantau Mas Dimas lumba-lumba apa enggak. Ternyata agak lumba-lumba dikit. Jadi ini kalau untuk FPV enak ya. Mesin depan landingnya di rumput-rumput tinggi juga bisa kok, nggak harus di tempat yang halus atau rata seperti ini ya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu ya. Mungkin nanti next ada percobaan lagi yang itu HDMI ke HDMI. Kalau enggak, kabelnya itu kan ini sudah keluar ya HDMI, nanti langsung tanpa konverter, jadi langsung tak kasih itu apa namanya, kabel ini wiringnya langsung masuk ke VTX ini ya. Jadi jalur videonya yang port sini keluar langsung tak masukkan ke sini. Kira-kira nanti ngefek apa enggak, hasilnya sama kayak gini apa enggak. Kalau hasilnya sama berarti kan aku nggak perlu konverter yang putih besar itu ya. Jadi hanya butuh kabel seperti wiring yang kemarin pakai USB micro masuk ke chargernya sini. Jadi kalau nggak dicoba ya nggak tahu, memang harus oprek, harus dicoba. Nanti kalau sudah dicoba semuanya, sudah tahu hasilnya semuanya, sudah enak ya. Kalau mau ada apa teman-teman mau anu bisa niru konsep saya ini. Cuman saya sendiri konsep HDMI juga sambil searching di YouTube ya, cari-cari info. Cuman yang saya cari itu ternyata susah didapat informasi atau ilmu mengenai konsepnya ini. Ada yang menerapkan, cuman tidak dipraktekkan di pesawat atau di drone. Sepertinya ada channel dari India atau mana, satu orang itu dia mencoba di RC Car ya. Cuman sayangnya hasil FPV-nya itu tidak disertakan. Jadi dia itu hanya menyertakan hasil rekaman SD card. Kalau SD card kan saya sudah tahu ya hasilnya bagaimana. Yang jadi pertanyaan kan FPV-nya itu bersih apa enggak. Kalau ini tadi bersih banget, jadi ibaratnya kayak kualitas kamera aslinya, cuman agak dikompres sedikit, tapi nggak banyak sedikit ya. Nanti pokoknya kita lihatlah hasil dari SD card, nanti kan saya sandingkan atas bawah, bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin gitu saja ya, nanti tidak durasinya terlalu panjang lebar. Ini udah berapa menit Mas Dimas? 28 menit Mas. 28 menit ya, jadi biar tidak terlalu lama durasinya, biar teman-teman nontonnya juga nggak bosen. Oke, mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau riset sama seperti saya, bisa diikuti. Nanti saya share, tadi video sebelumnya juga saya sudah ngupload ya, tentang komposisinya, sistemnya bagaimana, nanti bisa teman-teman tiru apabila tidak punya kamera FPV tapi punya action cam. Ini berlaku di semua action cam yang sudah mendukung port HDMI ya. Jadi apabila tidak ada output keluarannya HDMI ya nggak bisa, bisanya masuk ke AV. Nanti AV itu masuknya di USB charger. Jadi misalkan pakai SG Cam, pakai B Pro, terus pakai apa lagi ya, kan merek-merek kan banyak ya, B Pro dan lain-lain itu kan masih ada GoPro. Nanti settingannya yang penting di kamera itu ada settingannya AV out atau TV out. Nah nanti udah bisa. Kalau ini tadi kamera Ycam itu dia bisa support ada tiga mode ya, mode HDMI, TV out, sama satunya apa saya lupa, pokoknya ada 3. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video konten kali ini, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.